Masa reses sudah ya. Ya, Oke, kita ulang sedikit ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana sejarah Pancasila, maka itu tidak bisa dilepaskan dari sidang yang diselenggarakan oleh BPUPK begitu. Yang nanti akan dilanjutkan oleh sidang oleh PPKI begitu ya, saudara-saudara sekalian. Minggu lalu kita sudah belajar, sebentar ya, sebentar. Udah diam di situ aja. Oh iya, udah turun ya. Oke, sudah terlihat slide saya. Halo. Sudah, Pak. Sudah, sudah Pak. Pak. Oke. Jadi berkaitan dengan Pancasila itu memang tidak bisa lepas dari BPUPK dan PPKI begitu. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana sidang pertama BPUPK itu berjalan begitu ya, di mana masing-masing tokoh itu menyampaikan pandangannya berkaitan dengan dasar dasar negara. Nah, yang paling terkenal adalah pidato yang tanpa mengesampingkan yang lain ya, pidato dari Soekarno begitu pada tanggal 1 Juni 1945, di mana pidato Soekarno ini memuat 5 pokok pikiran dari Pancasila begitu ya. Mulai dari kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian mufakat atau demokrasi, kemudian kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Jadi rumusan Pancasila yang kita baca hari ini itu tidak sama persis memang dengan apa yang disampaikan oleh pidato Bung Karno begitu, tetapi eh, intisari begitu ya, intisari dari Pancasila itu sama sebenarnya dengan pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato di sidang pertama BPUPK begitu. Nah, setelah sidang BPUPK pertama itu selesai, maka kemudian ada masa reses gitu ya. Jadi masa reses itu adalah masa di mana anggota sidang itu kembali ke daerahnya masing-masing begitu ya. Nah, pada saat masa reses ini ada inisiatif yang dilakukan oleh Soekarno untuk kemudian mengumpulkan sejumlah anggota yang berada di Jakarta begitu, untuk kemudian membahas gitu ya lebih lanjut berkaitan dengan dasar-dasar negara, di mana di dalam apa namanya pertemuan tersebut begitu ya, itu kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan Panitia 9 gitu ya, di mana dalam kaitannya dengan Panitia 9 ini ada beberapa keputusan yang kemudian dihasilkan, terutama berkaitan dengan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian juga Soekarno ya menamai, ini ada beberapa tokoh yang kemudian menamakan pembukaan itu ya, ada yang disebut sebagai preambul begitu. Uh, uh, Soekarno menyebutnya sebagai mukadimah, sedangkan Muhammad Yamin ini menamainya sebagai Piagam Jakarta, kemudian Sukiman menamainya sebagai Gentleman's Agreement begitu. Ya. Nah, nanti tentu di dalam kaitannya dengan preambul ini ada sejumlah perdebatan begitu ya, berkaitan dengan isi dari pembukaan itu, saudara-saudara sekalian.
Nah, ini hasil rapat dari panitia 9. Kalau kita lihat isinya, ya, yang pertama adalah Soekarno melaporkan bahwa pada tanggal 22 Juni 1945 terjadi pertemuan ya antara anggota BPUPK yang dihadiri oleh 38 anggota. Ya, yang mana di dalam 38 anggota ini kemudian bersepakat untuk membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Di mana 9 orang itu terdiri dari Soekarno sendiri ya, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Maramis, Abi Kusno, kemudian Muzakir, kemudian Haji Agus Salim, ada Ahmad Subarjo, ada Kiai Haji Wahid Hashim, dan juga Muhammad Yamin. Di mana panitia kecil ini kemudian menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar. Ya. Nah, ini yang tadi juga sudah saya singgung bahwa ada beberapa tokoh yang menyebut dengan nama-nama yang berbeda. Soekarno menyebut dengan istilah Mukadimah, kemudian Muhammad Yamin menyebut dengan istilah Piagam Jakarta, dan Sukiman menamainya sebagai Gentleman's Agreement begitu. Nah, di dalam sidang BPUPK yang kedua, ya, nah ini ada kemudian Rajiman ya menegaskan pentingnya persatuan dan menghindari pertentangan pendapat di antara para anggota dari BPUPK. Kemudian memberikan penghormatan dan perkenalan kepada 6 orang anggota baru dari BPUPK, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natadegoro, Surimo Hamijoyo, kemudian Muhammad Nur begitu ya. Nah, akhirnya kemudian jumlah anggota BPK bertambah gitu menjadi 76 orang. Nah, Soekarno juga kemudian melaporkan bahwa panitia kecil itu telah memeriksa usulan-usulan yang masuk dari 40 anggota BPUPK begitu. Ya, yang menyangkut 32 hal. Usulan-usulan tersebut kemudian dibagi menjadi 9 golongan atau kategori usulan. Mulai berkaitan dengan keuangan, bagaimana keuangan negara itu nanti akan dibangun, kemudian berkaitan dengan desakan agar Indonesia itu merdeka sesegera mungkin ya. Kemudian bicara juga tentang dasar negara, kemudian bagaimana pembelaan warga negara ya terhadap kemerdekaan. Kemudian juga bicara tentang bentuk negara dan kepala negara. Bentuk negaranya apa? Apakah negara kesatuan ataukah negara serikat begitu ya. Kemudian kepala negara ya ini dipimpin oleh apa? Oleh presiden, oleh raja atau oleh apa begitu. Kemudian unifikasi ya, federasi ini berkaitan juga dengan bagaimana negara itu dijalankan. Apakah ya tadi ya soal negara kesatuan atau negara serikat atau negara federal. Kemudian warga negara, kemudian termasuk juga persoalan agama dan negara, bagaimana hubungan negara dan agama, termasuk juga bagaimana pembagian daerah gitu ya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terkait dengan keputusan mengenai bentuk negara, saudara-saudara sekalian, tentu ada perdebatan ya, ada diskusi yang cukup menarik gitu ya atau cukup dalam berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya bentuk negara yang nanti akan dijalankan gitu di Indonesia. Nah, kalau kita lihat ada beberapa bentuk usulan negara ya yang akan diterapkan gitu ya ketika Indonesia merdeka. Yang pertama adalah berbentuk republik, yang kedua adalah berbentuk monarki, dan juga ada beberapa bentuk lain. Nah, jumlah peserta yang hadir pada saat itu sebanyak 64 orang, di mana sebagian besar ya itu memilih bentuk negara kita itu adalah bentuk republik gitu ya. Artinya negara yang dijalankan untuk kepentingan publik gitu ya, mengembalikan res publica gitu ya, untuk kepentingan publik begitu. Artinya apa? Ya kedaulatan rakyat itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, sedangkan monarki ya yang negara yang dijalankan atas dasar kerajaan gitu, monarki turun temurun begitu ya. Itulah sebanyak 6 orang. Dan lain-lain itu ada 2 orang. Nah, yang paling besar adalah kembali pada usulan untuk menjadi negara republik. Totalnya adalah 85,9%.
Nah, di dalam sidang kedua BUPK itu juga dibentuk panitia-panitia. Ada panitia satu itu berkaitan dengan hukum dasar. Ada panitia kedua itu berkaitan dengan keuangan dan perekonomian. Dan panitia yang ketiga adalah panitia pembelaan tanah air. Ya. Nah, kaitannya dengan batas wilayah ini juga menjadi menarik sebenarnya karena ada perbedaan pendapat begitu ya antara beberapa anggota BPUPK begitu. Terutama perdebatan misalnya antara Soekarno dan Muhammad Hatta berkaitan dengan batas wilayah. Hatta berpendapat bahwa wilayah Indonesia itu adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Menurut Hatta, bergabung atau tidaknya Malaka ke dalam wilayah Indonesia hendaknya diserahkan kepada rakyat Malaka itu sendiri. Begitu juga dengan Papua, itu diserahkan kepada rakyat Papua sendiri. Hatta mengingatkan supaya dalam menentukan dasar tanah air, ya, tidak mendasarkan pada alasan-alasan menyerupai semangat imperialistis, melainkan dengan semangat yang ditujukan pada pertahanan negara. Jadi pada saat itu tentu eh, wilayah Papua, ya, daerah timur, menurut Hatta itu tidak perlu dimasukkan ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia, mengingat ada perbedaan yang cukup substansial gitu ya kaitannya dengan apa namanya suku, ya, kaitannya dengan ras begitu. Jadi kalau di daerah timur itu kan memang kebanyakan adalah ras Melanesia gitu ya, yang tentu itu tidak sama dengan Melayu begitu ya, yang ada di wilayah Indonesia Barat maupun Indonesia Tengah begitu. Nah, tapi di sisi lain Soekarno berpandangan bahwa ini ya, menekankan pentingnya membicarakan Indonesia dengan memperhatikan kepentingan tanah air Indonesia sendiri. Tidak sebagai ahli waris Belanda dan tidak diikat oleh sesuatu moral yang diadakan oleh Belanda. Soekarno juga mengemukakan adanya permintaan dari para pemuda serta seorang pemimpin Malaya yang menghendaki agar Malaya dimasukkan ke dalam daerah Indonesia. Sementara Papua berdasarkan jalan sejarah masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit sehingga tidak lepas dari wilayah Indonesia. Nah, dengan demikian ia berpendapat bahwa negara Indonesia merdeka harus meliputi pula Malaya dan Papua. Jadi perdebatan itu cukup sengit, saudara-saudara sekalian. Tetapi pada akhirnya gitu ya, kesepakatan itu kemudian berujung pada satu kesepakatan. Nah, bagaimana dengan anggota BPK yang lain? Nah, beberapa anggota BPK itu mengemukakan pendapat terkait wilayah Indonesia. Antara lain ada Sutarjo, ada Haji Agus Salim, ada Maramis, dan ada Samsi. Sutarjo ya yang menghendaki Malaka dan Papua masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian Agus Salim ini mengusulkan wilayah Indonesia sesuai dengan wilayah Hindia Belanda termasuk tanah Melayu. Maramis berpendapat bahwa rakyat Malaka, Borneo Utara, Timor, dan Papua yang dikuasai oleh Inggris begitu harus diberi jalan untuk menentukan nasibnya sendiri untuk menjadi bagian bisa mereka atau tidak. Ini Maramis itu sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Muhammad Hatta. Ya. Nah, berbeda dengan yang lain, Sanusi mengusulkan agar urusan batas wilayah sebaiknya diselesaikan setelah perang usai. Artinya perang antara karena pada saat itu kan masih belum selesai ya, perang itu masih berlanjut sesungguhnya. Nah ini ya. Nah, berkaitan dengan pembukaan, ini isi pembukaan hasil dari panitia sembulan. Jadi sampai akhir dari masa persidangan BPK, yang pertama sebelum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara yang benar-benar tepat sehingga dibentuklah panitia 9 ya. Ini ya yang tadi sudah saya singgung begitu. Nah, ini isi piagam Jakarta bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalau kita lihat rumusan alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga itu sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar sekarang gitu ya. Nah, yang berbeda itu adalah di alinea keempat.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkeluarga rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilik-pemiliknya. Ini yang membedakan, saudara sekalian. Ya, dan menurut dasar kemanusiaan yang berada Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi terutama sila pertama di dalam Pancasila, di dalam Pancasila yang kita kenal sekarang itu berbeda dengan Piagam Jakarta yang menyebut bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemilik. Nah, ini yang membedakan. Nah, pertanyaan berikutnya loh, Pak kok bisa berubah gitu ya? Kok bisa berubah seperti sekarang? Nah, itu prosesnya juga ada solusinya. Nah, kemudian di dalam sidang BPK yang kedua juga membahas mengenai pendidikan dan pengajaran. Di mana pada rapat tanggal 17 Juli ini membahas terkait pendidikan dan pengajaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ya, bahwa pemerintah itu memelihara pendidikan dan kecerdasan akal budi untuk segenap rakyat dengan cukup baik dan sebaik-baiknya. Di mana dalam konteks ini pendidikan dan pengajaran nasional bersendi pada agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Pemerintah mengadakan tingkatan sekolah mulai dari tingkatan sekolah rakyat sampai tingkatan sekolah menengah tinggi, serta ada pula sekolah kepandaian khusus. Nah, itu sudah dibicarakan. Nah, oleh karena itu, pemerintah akan menyusun pula pelajaran pengetahuan umum serta pendidikan khusus pengerti. Bahasa Indonesia diajarkan di seluruh sekolah. Selain sekolah-sekolah tersebut, pendidikan rakyat juga diatur melalui latihan-latihan keprajuritan, pendidikan khusus kepada kaum wanita, serta memajukan perpustakaan, mendirikan balai bahasa Indonesia serta mengirim pelajar-pelajar ke seluruh dunia. Jadi istilah sekolah rakyat itu sudah lama sebenarnya, bukan baru. Kalau kalian baru mendengar ada istilah sekolah rakyat, nah itu berarti perlu dipelajari kembali ya. Jadi sekarang kan Pak Prabowo juga punya program menyelenggarakan sekolah rakyat itu bagi anak-anak begitu yang putus sekolah itu diarahkan untuk bisa mengikuti sekolah rakyat. Tapi sesungguhnya kalau dilihat dari sisi historis gitu ya, sekolah rakyat itu sudah lama ada dan dibahas begitu di dalam sidang BPUPK, termasuk juga pada awal-awal kemerdekaan ya. Sekolah rakyat itu juga dijalankan gitu terus sekalian. Kemudian juga ini ya, ini jalannya sidang kedua di tanggal 18 Juli gitu ya. Ketua BPK Rajiman itu menyampaikan laporan mengenai pekerjaan pada sidang kedua BPUPK tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli kepada Dursekan Koka yang bertempat tinggal di Jakarta. Jadi disampaikan hasilnya, ini hasilnya kelihatan ya. Nanti saya share gitu untuk nanti bisa dilihat lebih jauh lagi. Oke ya. Nah, jadi hasil-hasil sidang tadi itu kemudian diserahkan begitu kepada PPKI. Nah, sebelum sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Hatta bertemu dengan beberapa wakil-wakil dari golongan Islam. Nah, ini yang juga sangat terkait dengan Piagam Jakarta, saudara sekalian. Nah, jadi sangat terkait sekali dengan Piagam Jakarta. Nah, di mana Muhammad Hatta itu bertemu dengan beberapa wakil-wakil dari golongan Islam. Salah satunya ada Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan Teguh Muhammad Hasan dan Wahid Hashim. Nah, menurut keterangan Kasman Singodimejo, pada awalnya Bagus Hadikusumo keberatan dengan perubahan yang diusulkan Wahid Hashim dan Tengku Muhammad Hasan dan Hatta.
mencoba untuk meyakinkan Bagus Hadikusumo, namun tidak berhasil membujuk, hingga akhirnya Kasman mencoba untuk membujuk. Jadi ada ini ya, ada agenda untuk melakukan perubahan kira-kira begitu terhadap eh, Piagam Jakarta begitu. Nah, ini ya. Jadi ini bujukannya. Kiai kemarin proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bernegara, dan masih harus ditetapkan siapa presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kalau bangsa Indonesia terutama pemimpin-pemimpinnya cekcok, lantas bagaimana? Kiai, tidakkah bijaksana jika kalau kita sekarang sebagai umat Islam yang mayoritas ini sementara mengalah, yakni menghapus 7 kata termaksud demi kepentingan cita-cita kita bersama, yakni tercapai Indonesia merdeka sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, tenang, tentram, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya dengan rayuan dari Kasman ini, Hadikusumo pun setuju dengan perubahan yang diusulkan yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang maha esa. Nah, pada saat sidang PPKI, Soekarno mempersilahkan Hatta untuk membacakan perubahan-perubahan yang diusulkan dan disetujui oleh beberapa anggota mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar, termasuk perubahan yang terjadi sebelum sidang PPKI gitu ya, tanggal 18 Agustus 1945 dimulai. Nah, ini anggota PPKI-nya, teman-teman sekalian. Ya, mulai dari Soekarno ya sebagai ketua, Hatta sebagai ketua muda gitu ya. Kemudian ada beberapa anggota perwakilan yang berasal dari Jawa, kemudian berasal dari Sumatera. Ada juga anggota-anggota yang berasal dari daerah angkatan laut gitu ya. Kemudian juga ada anggota-anggota tambahan yang diangkat kemudian. Anggota-anggota yang berasal dari Jawa ada Rajiman, Oto Iskandar Dinata, Hadikusumo, Wahid Hasim, Suryo Hamijoyo, begitu ya, Purboyo. Ini Purboyo bukan Purbaya, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan sekarang ya. Kemudian Sutarjo, Suroso, Supomo, Abdul Qadir, dan Yap Ranbing ya. Dan dari Sumatera ada Muhammad Adir, Tengku Muhammad Hasan, dan Abbas. Ya. Sedangkan dari anggota-anggota yang berasal dari daerah angkatan laut, itu ada Ratulangi, ada Andi Pangeran, kemudian ada Hamidan, ada Igusti Ketut Puce, dan Latuhar Hari gitu ya. Sedangkan anggota-anggota tambahan yang diangkat kemudian itu ada Wirinata Kusuma, kemudian Ki Hajar Dewantoro, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, ya, Iwa Kusuma Sumantri, dan Subarjo. Nah, ini anggota PPKI. Nah, ini kalau kita melihat gitu ya, bagaimana perjalanan dari Pancasila, dari mulai kelahiran, perumusan, dan pengesahan, kita tahu bahwa kelahiran Pancasila itu penandanya adalah pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, di mana Soekarno merupakan satu-satunya anggota yang menjawab pertanyaan Ketua BPK mengenai dasar negara secara sistematis dan komprehensif dengan mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara gitu ya. Setelah itu kemudian di tanggal 22 Juni, nah ini yang juga eh, merancang, menyusun kembali gitu, apa yang sudah disampaikan oleh Soekarno begitu ya. Jadi perumusan rancangan pembukaan oleh panitia yang beranggotakan 9 orang yang nanti akan melahirkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Barulah kemudian 18 Agustus 1945 pengesahan Pancasila sebagai dasar negara bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini lini masanya, saudara-saudara sekalian, ya, proklamasi kemerdekaan. 7 Agustus 1945, pemerintah Denny Pong mengumumkan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dibubarkanlah Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan tersebut. Kemudian dua hari setelahnya, Soekarno, Hatta, dan Rajiman sebagai ketua BPIPK, gitu ya. Kemudian ada Dr. Soeharto, dokter pribadi Soekarno, ada juga Letnan, ya, Letkol atau Letnan Kolonel Nomura dan Miyoshi berangkat ke Singapura, kemudian menuju ke Saigon ya, menghadap Jenderal
Terauchi gitu, untuk menyampaikan terkait dengan agenda-agenda yang berkaitan dengan PPKI dulu. Kemudian 12 Agustus Marsikal Terauchi bertemu dan melantik Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI dan menyatakan terserah kepada tuan-tuan akan menetapkan kapan Indonesia akan merdeka. Jadi kemerdekaan itu diserahkan gitu ya kepada uh, para proklamator gitu ya. Kemudian tanggal 12 Agustus ya meninggalkan Saigon dan tiba di Singapura. Dan 14 Agustus Soekarno dan Hatta bertemu dengan 3 anggota PKI pilihan dari Sumatera ya. Kemudian 14 Agustus ada pengumuman susunan anggota PPKI ya, ketua Soekarno, ketua muda Hatta dan seterusnya yang tadi sudah kita bahas. Kemudian tanggal 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Subarjo pergi ke Gunsei Kanbu gitu ya, guna mencari keterangan tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Kemudian 16 Agustus Soekarno dan Hatta diculik. Ya, ini yang sangat terkenal juga gitu ya, ada penculikan oleh kelompok muda begitu ya. Kemudian diadakan pertemuan di rumah Laksamana Meida oleh beberapa orang tokoh untuk merumuskan naskah proklamasi yang akan dibacakan pada keesokan harinya. Naskah proklamasi itu ya, proklamasi kemerdekaan gitu ya, bahwa gitu ya, Kemudian tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah proklamasi kemerdekaan pada pukul 10 di halaman tempat kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, 56 Jakarta. Nah, ini juga bertepatan pada bulan Ramadan gitu ya, di hari Jumat. Nah, saudara-saudara sekalian, itu proses perjalanan ya, bagaimana Pancasila itu terbentuk ya, dirumuskan, kemudian terbentuk, melakukan ada perubahan sampai kemudian disahkan menjadi dasar negara. Nah, setelah 18 Agustus 1945, maka terjadi dinamika yang luar biasa ya pada saat itu, di mana terjadi agresi militer gitu ya, yang terjadi ketika Belanda kemudian menyerang kembali gitu ya Indonesia gitu, dan ingin kembali menduduki Indonesia dan ingin kembali melakukan kolonialisasi begitu. Tapi terjadi banyak perlawanan yang terjadi di beberapa tempat di banyak daerah begitu ya, yang kemudian singkat singkat cerita terjadilah kemudian perundingan. Ya, perundingan itu yang kemudian mengharuskan gitu ya Indonesia untuk kemudian membentuk gitu ya konstitusi baru gitu yang kemudian kita kenal dengan istilah konstitusi RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Itu sebagai konsekuensi dari hasil perundingan meja bundar antara Indonesia dan Belanda pada saat itu, di mana Belanda meminta agar Indonesia itu wilayahnya itu dijalankan begitu ya dengan bentuk negara federal gitu ya, atau serikat. Tentu itu yang akhirnya juga merubah begitu ya substansi dari pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar itu ya isinya ada 5 ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Nah, setelah konstitusi RIS itu sudah tidak berlaku, kira-kira begitu, maka kemudian eh, konstitusi itu kita berubah atau diubah menjadi undang-undang dasar sementara, karena berlakunya pun juga tidak sampai 1 tahun gitu ya. Ya, karena memang itu dibentuk bukan secara hati nurani gitu itu, tapi karena memang kepentingan politik saja gitu untuk mengakomodir apa yang menjadi kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Nah, setelah itu kemudian diganti ya konstitusi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang kemudian eh, isinya adalah ini ya, ketuhanan yang Maha Esa, tidak jauh berbeda ya dengan konstitusi RIS, seperti kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan juga keadilan sosial. Barulah kemudian muncul Dekret 5 Juli 1959, Bapak sekalian, yang itu menjadi penanda dari Orde Lama ya. Ini orde orde awal tapi menjadi Orde Lama.
di tahun 1959 sampai 1966. Awal mulanya adalah ya tadi, munculnya dekret presiden. Nah, apa isi dari dekret presiden itu? Gitu. Nah, sebelum itu kita lihat dulu gitu, bagaimana penyebutan Orde Lama. Jadi disebut Orde Lama karena saat itu presiden mengeluarkan dekret keputusan presiden yang secara ketatanegaraan telah menyalahi atau menyimpang dari Undang-Undang Dasar sementara. Apa bentuk penyimpangannya? Nah ini ya. Ini juga kaitannya dengan substansi dari Dekret 5 Juli 1999. Pertama adalah membubarkan legislatif dan Dewan Konstitusi yang dipilih secara berdasarkan hasil pemilihan umum. Kemudian memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar oleh Presiden yang belum memperoleh dukungan mayoritas DPR dan Badan Konstitusi. Ya, jadi mengembalikan kembali Undang-Undang Dasar yang disahkan 1945 itu sebagai dasar, sebagai Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Jadi Undang-Undang Dasar sementara itu sudah tidak berlaku kembali. Yang ketiga adalah membentuk dan mengangkat ya anggota-anggota DPRS, DPRGR, DPAS, MPRS oleh presiden tidak berdasarkan pada hasil pemilihan umum. Ya. Kemudian ada pembubaran partai masyumi oleh presiden tanpa melalui prosedur hukum atau peradilan. Ya. Dan yang kelima adalah ini, presiden menetapkan ketua DPRS, DPRGR, dan ketua MPRS sebagai menteri ex officio. Jadi memiliki dua jabatan ya. Dua jabatan selain sebagai ketua DPRS juga sebagai ketua eh, sebagai menteri. Nah, bagaimana kemudian kondisi Pancasila pada masa Orde Baru? Yang jelas Pancasila pada masa Orde Lama ya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah disahkan pada saat 18 Agustus 1945. Karena dengan adanya Dekret 5 Juli itu, Presiden kemudian mengembalikan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, sebagai Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Nah, pada masa Orde Baru, ya yang itu terjadi pada tahun 1967 sampai 1998 dan masa reformasi 1998 sampai sekarang, rumusan Pancasila yang digunakan adalah yang tertulis atau tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan keputusan Presiden ya. Soeharto begitu tahun 1968. Rumusannya seperti apa yang kita baca hari ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang memiliki kebijakan dalam perusahaan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saudara-saudara sekalian sejarah ya Pancasila gitu ya. Pancasila dilihat dari konteks sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia begitu. Jadi prosesnya begitu panjang. Kalau kita telusuri lebih jauh ya itu tentu sejak mulai adanya apa namanya raja-raja kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara gitu saudara sekalian. Dari mulai kerajaan Kutai Kartanegara, Sriwijaya, Majapahit gitu ya. Kemudian masuk eh, penjajahan begitu ya, Portugis, kemudian VOC, Belanda, Jepang gitu sampai kemudian Indonesia mempersiapkan kemerdekaan melalui lembaga-lembaga yang ada, melalui BPPK, kemudian melalui PPKI sampai kita bisa lihat rumusan Pancasila sampai hari ini begitu. Kalau itu berkaitan dengan sejarah. Jadi sangat dinamis sekali gitu ya perkembangan bagaimana Pancasila itu dirumuskan kemudian diubah sampai kemudian disahkan sebagai dasar negara. Kira-kira itu sudah sekalian yang bisa saya sampaikan membahas mengenai sejarah Pancasila. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya berikan kesempatan. Ayo. Gimana? Cukup? Cukup ya? Oke. Cukup, Pak. Besok minggu minggu depan itu saya ada agenda di luar kota begitu ya. Jadi nanti saya kasih tugas saja ya. Saya kasih tugas, nanti silahkan dikerjakan. Paling tidak tugas itu untuk sebagai tugas pengganti UTS ya. Ini sudah pertemuan kita yang keberapa? Kelima ya.
Oke. Iya, Oke, Kak. terima kasih banyak saudara-saudara sekalian. Ya selamat istirahat karena saya lihat beberapa wajah kalian ini sangat lelah sekali. Ada yang tertidur gitu ya, ada yang sudah sangat mengantuk sekali begitu. Kayaknya hidupnya beban ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi percaya pada proses saudara-saudara sekalian. Proses itu insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.